Baik, teman-teman, kita bicarakan kali ini tentang struktur pasar. Struktur pasar itu bicara tentang bagaimana hubungan antara produsen, penjual, dengan pembeli di dalam pasar. Ini ada beberapa jenis pasar yang bisa kita kenal. Ada struktur pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Kali ini kita akan coba bahas untuk model pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang pasar oligopoli. Nah, di sini ada beberapa urutan dari tingkat persaingan yang ada dalam masing-masing struktur pasar. Ya, makin ke bawah itu makin kurang bersaing, makin ke atas makin bersaing. Jadi ada pasar monopoli yang kurang persaingannya, ada pasar oligopoli yang ada persaingan tapi terbatas, kemudian ada pasar persaingan monopolistik yang persaingannya lebih terbuka tapi ada juga sisi monopolisnya. Kemudian ada pasar persaingan sempurna yang benar-benar terjadi persaingan secara terbuka. Ini beberapa ciri ya, pasar persaingan sempurna itu banyak pembeli dan banyak penjual. Jadi karena semua orang bisa masuk ke pasar itu, semua orang bisa menjual di pasar itu, sehingga banyak sekali penjual di sana. Di sisi lain juga banyak pembeli. Karena apa? Karena dengan adanya kebebasan untuk memilih, maka para pembeli juga akan berdatangan. Kemudian yang kedua, penjual dan pembeli itu menjadi penerima harga atau disebut juga dengan price taker, ya, orang yang menerima harga. Jadi kita sebut dengan price taker. Price taker, di orang yang menerima harga begitu saja, tidak bisa menentukan harga sendiri. Price taker ini tercipta karena dalam pasar persaingan sempurna, para penjual itu tidak bisa mempengaruhi volume supply atau demand di dalam pasar, sehingga ia hanya bisa mengikuti harga yang sudah ada di pasar itu sendiri. Produknya bersifat homogen, jadi di pasar persaingan sempurna antara produk dari penjual yang satu dengan produk dari penjual yang lain itu sama, ya, tidak ada bedanya. Kalau ada bedanya itu nanti kita sebut bukan persaingan sempurna, ya, itu kita sebut dengan pasar persaingan monopolistik. Jadi dia produknya sama, sehingga para penjual itu bisa tidak bisa membuat kekhasan dari produknya masing-masing, dan para pembeli bisa memilih untuk membeli di mana saja tanpa merasa bahwa ia akan mendapatkan produk yang berbeda. Ia beli toko A bisa, toko B bisa, bisa penjual A bisa, penjual B bisa, produsen A bisa, produsen B, C, D, dan seterusnya bisa. Ya, tidak ada yang menghalanginya karena produknya sama. Sumber daya, input, mobilitas sumber daya itu sama. Kemudian pelaku ekonomi mempunyai pengetahuan informasi yang sempurna. Jadi baik penjual maupun pembeli sama-sama menguasai, mengetahui, ya, mendapatkan informasi yang sama, yang sempurna, yang utuh tentang bagaimana barang dan jasa yang ada di suatu pasar. Ini contoh di sini stock market, ya, pasar saham. Pasar saham itu pasar persaingan sempurna, contoh. Kita lanjutkan. Nah, kalau pasar oligopoli gimana ciri-cirinya? Ciri-ciri pasar oligopoli, di sana ada sedikit penjual dan ada banyak pembeli. Jadi penjualnya itu cuma dua ya, kalau satu itu monopoli. Penjualnya ada 2, 3 gitu. Di mana mereka menguasai keseluruhan pasar. Produknya itu bisa sama, homogen, sejenis, atau bisa ada perbedaan. Kemudian ada hambatan dalam mobilitas sumber daya dari masing-masing perusahaan. Ini contohnya, perusahaan
pabrik otomotif. Ini kan oligopoli karena pemainnya sedikit. Kalau Anda lihat misalnya mobil ya, mobil kan tidak banyak, Toyota, Daihatsu, apalagi ya, tidak terlalu banyak ya. Anda bisa cari contohnya, tapi intinya pemainnya tidak terlalu banyak. Nah, ini yang lebih sedikit lagi persaingannya, monopoli. Monopoli itu penjualnya tunggal, pembelinya banyak. Tidak ada penjual lain selain dirinya. Kemudian tidak ada produk substitusi. Artinya orang tidak bisa mengganti pembelian kepada produk lain. Sehingga orang hanya tergantung kepada satu perusahaan itu saja. Kemudian ada hambatan dalam mobilitas sumber daya ya, input-input yang dibutuhkan oleh masing-masing perusahaan. Kenapa ada hambatan? Pertama, karena ada penguasaan bahan baku. Misalnya ada satu perusahaan yang menguasai sumber bahan baku dan hanya ia saja yang menguasai bahan baku itu, sehingga perusahaan lain tidak bisa untuk menjalankan bisnis yang serupa karena tidak bisa menguasai bahan baku. Misalnya ada kontrak, ada perusahaan yang menguasai satu bukit, yang bukit itu di dalamnya ada kandungan emas misalnya. Ya, dia memonopoli karena perusahaan lain tidak bisa lagi untuk melakukan bisnis serupa karena ia tidak bisa menguasai bahan baku itu. Yang kedua, paten ya, atau hak atas kekayaan intelektual. Ada satu perusahaan yang punya hak paten dan perusahaan lain tidak bisa lagi menjalankan bisnis serupa karena tidak punya hak paten. Kemudian skala ekonomis. Ini monopoli yang terjadi secara alamiah. Ada perusahaan yang sudah sejak lama misalnya bergerak di bisnis itu, sehingga dia sudah mencapai tingkat produksi yang optimum, yang efisien, mencapai skala ekonomi tertentu, yang kalau perusahaan lain ingin juga menjalankan bisnis itu, perusahaan itu tidak akan ekonomis. Dia akan menghabiskan banyak biaya. Jadi skala ekonomi itu maksudnya sebuah perusahaan mampu memproduksi secara efisien. Biasanya perusahaan-perusahaan yang baru, yang kecil tidak akan mampu mencapai skala ekonomisnya karena biaya yang akan dia buat akan lebih besar. Itu makanya kan Anda lihat, coba kalau Anda sendiri yang bikin suatu produk, kemudian ada produk yang sama dibuat oleh sebuah pabrik, maka biayanya akan lebih murah jika dibuat oleh sebuah pabrik karena ia sudah mencapai skala ekonomis. Sebaliknya kalau Anda sendiri yang mengerjakan, Anda tidak akan mencapai skala ekonomis karena Anda kecil. Kemudian monopoli juga bisa muncul karena adanya kebijakan pemerintah. Misalnya kantor pos. Kantor pos itu hanya dia yang diberikan hak oleh pemerintah. Itu dulu, tapi sekarang kan juga kantor pos sudah tidak monopoli lagi. Ya, mungkin contoh monopoli sekarang tinggal PLN atau Pertamina. Nah, bagaimana penentuan harga di pasar persaingan sempurna? Di kiri kita lihat ini kurva penentuan harga di pasar persaingan sempurna. Kita lihat di pasar itu ada demand, ada kurva demand, ada kurva supply. Kurva demand dan kurva supply ketika dia berpotongan maka terciptalah keseimbangan. Di titik keseimbangan ini terciptalah harga keseimbangan. Inilah harga di pasar persaingan sempurna ya. Ini contoh, ada suatu produk harganya $45, kemudian jumlah barang yang dijual atau dibeli itu 400 unit. Inilah titik keseimbangan yang menciptakan harga. Lalu bagaimana tingkat permintaan yang diterima oleh suatu perusahaan? Bagi suatu perusahaan, tingkat permintaannya itu berbentuk datar. Kurva permintaannya berbentuk datar. Ya, jadi kurva permintaannya adalah di kurva demand itu sama dengan kurva harga, P, price, sama dengan kurva average revenue, pendapatan rata-rata, sama dengan kurva marginal revenue atau pendapatan marginal. Maksudnya adalah
bagi sebuah perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, mereka berhadapan dengan tingkat harga yang konstan. Mereka tidak akan mampu mengubah tingkat harga. Mereka hanya menerima satu jenis harga, $45. Berapapun jumlah permintaannya, harganya tidak berubah. Baik permintaannya sedikit maupun banyak, tidak berubah. Sebaliknya, jika mereka menaikkan harga, bisa jadi permintaannya hilang karena orang bisa pindah dengan mudah. Di pasar persaingan sempurna, orang bisa pindah dengan mudah, switch. Jadi harganya tetap, jumlah permintaannya juga tetap. Ini rumusnya, QD sama dengan ini contoh persamaan ya, persamaan permintaan. QD itu fungsi dari harga ya. QD sama dengan 625 kurang 5P, QS sama dengan 175 tambah 5P. Nah, harga keseimbangan terjadi ketika QD sama dengan QS. Tinggal dioperasikan secara matematis sehingga kita akan mendapatkan berapa harga keseimbangan. Ini sudah Anda bahas di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Ini keseimbangan jangka pendeknya, kurva tentang perusahaan itu sama dengan harga pasar, sama dengan biaya penerimaan marginal. Kurva penawaran perusahaan itu sama dengan biaya marginal ketika biaya marginal lebih besar daripada biaya variabel rata-rata. Ini bagaimana keseimbangan jangka pendek dari pasar persaingan sempurna. Anda lihat di contoh ya, kurva permintaan dari pasar persaingan sempurna. Ini kurva permintaan. Kemudian perusahaan itu juga punya kurva ATC, average total cost. Ini total cost dibagi quantity. Total cost dibagi quantity. Kemudian ada kurva MC. Kurva MC itu memotong kurva ATC, titik terendahnya. Nah, pertanyaannya, pada titik mana keuntungan maksimal? Keuntungan maksimal itu terjadi apabila MC sama dengan MR ya. Keuntungan maksimal itu terjadi apabila MC sama dengan MR. Jadi MC sama dengan MR. Oke, sekarang kita lihat. Lihat MC sama dengan MR, mana dia nih? Kurva D sama dengan P sama dengan MR ya, karena di pasar persaingan sempurna demand, harga, dan MR itu sama. Jadi ini kurva MR, ini juga kurva demand, ini juga kurva price, itu harga. Nah, di mana ia berpotongan dengan kurva MC? Sini di titik R. Maka inilah yang kita sebut dengan titik keseimbangan. Ya, ini ketika jumlah kuantitinya 4, harganya 45. Berapa keuntungan dari perusahaan ini? Tinggal kita ubah. Ini pendapatannya di sini ya. Di titik E. Total biayanya berapa? Tinggal direfleksikan ke bawah. Kapan dia memotong kurva biaya? Di sini. Berarti total biayanya berapa? 35 ya. 35. Total biaya 35 di sini. Jadi selisih antara E dan A, itulah yang kita sebut dengan keuntungan. Jadi kurva D ini menjelaskan berapa pendapatan atau penerimaan atau revenue. Kurva ATC ini merefleksikan berapa harga per unit, berapa biaya per unit. Maka kita kurangi pendapatan dengan biaya. Nah, inilah. Ini berapa? 45 dikurang 35. Jadi keuntungan per unitnya adalah 45 dikurang 35, atau sebanyak $10. Tinggal dikalikan. Kalau 4 produk, ya berarti 4 dikali 10.
total profitnya adalah 40 ya, 4 dikali 10, ini kan 10 ya, 35 ke 45 ini 10, 45 dikurang 35 10, 4 dikurang 0 4, 10 kali 4 jadi 40. Nah, di bawahnya kita bisa melihat bagaimana keseimbangan jika berlaku kasus yang berbeda. Misalnya terjadi penurunan harga, ya. Coba Anda lihat di sini, kurva D sama dengan P sama dengan MR ini ya, D sama dengan P sama dengan MR itu turun. Tadinya di sini di 45, sekarang di 25. Ya, tadinya di sini nih kurvanya. Sekarang kurvanya di 25. Jadi terjadi penurunan harga karena terjadi penurunan permintaan. Lalu bagaimana konsekuensinya kepada perusahaan dalam pasar persaingan sempurna? Di sini kita harus melakukan analisis terhadap biaya, manakah biaya yang merupakan biaya tetap, mana yang merupakan biaya variabel. Nah, di sini kita lihat biaya tetap itu adalah berapa? Di sini ada biaya tetap di sini sama dengan kurva di atas ya, biaya tetap di sini. Biaya tetapnya sama. Tapi kemudian biaya tetap itu kita explore lagi mana yang biaya variabelnya. Ternyata kita temukan biaya variabelnya di sini. Jadi ini biaya tetap rata-rata, ini biaya variabel rata-rata. Kurvanya tetap sama, MC juga sama. Hanya menambah satu kurva. Nah, dalam kondisi ini perusahaan akan menentukan kembali berapa tingkat keseimbangannya. Di sini kita akan lihat di mana perpotongan MC dengan MR. Sama ya, perpotongan MC dengan MR. Kalau tadi perpotongannya di sini di 45, karena kurvanya ada di 45, sekarang perpotongannya ada di 25 ya, harga 25. Tapi jumlah kuantitinya menurun. Jika tadi kuantitinya adalah 4, sekarang 3. Nah, dari sini kita melihat bahwa pendapatan perusahaan itu ia mengalami kerugian sebesar ini. Ya, karena total biayanya di sini kan, total biayanya di ATC. Sementara total pendapatannya cuma di sini, di E. Jadi ada kerugian sebesar $10 ya. 35 kurang 25. Ya, ada kerugian $10 per unit dikali dengan 3 unit, berarti dia punya kerugian $30. Tapi ia masih mendapatkan keuntungan dibandingkan dengan biaya variabelnya. Artinya perusahaan ini masih bisa menutupi biaya variabelnya walaupun tidak bisa menutupi biaya tetapnya. Jadi banyak sebuah perusahaan ia masih bisa beli bahan baku, ia masih bisa membayar tenaga kerja, ia masih bisa membayar input mesin dan lain sebagainya, tapi ia sudah tidak bisa lagi untuk misalnya membayar biaya sewa. Nah, dalam kondisi seperti ini perusahaan masih bisa untuk terus berproduksi hingga kemudian bila terjadi harga jatuh hingga sama dengan AVC-nya. Jika harga sudah jatuh hingga sama dengan AVC, di sini berarti 15, berarti perusahaan sudah tidak bisa lagi melanjutkan aktivitasnya. Perusahaan tidak bisa lagi beroperasi karena ia tidak mampu lagi menutupi biaya variabelnya. Sedangkan bila harganya masih berada di sini di $25, perusahaan masih bisa menutupi biaya AVC-nya. Nah, oleh karena itu perusahaan masih bisa melanjutkan aktivitasnya. Nah, dalam analisis selanjutnya kita akan bicara tentang keseimbangan jangka panjang. Ini kan keseimbangan jangka pendek, kita bicara tentang keseimbangan
jangka panjang. Pada keseimbangan jangka panjang yang harus kita pahami pertama kali bahwa seluruh biaya berubah menjadi biaya variabel, karena tidak ada lagi biaya yang disebut dengan biaya tetap, karena semuanya sudah berubah. Oleh karena itu kita akan lihat di sini. Nah, kita lihat di sini, pada keseimbangan jangka panjang perusahaan-perusahaan akan memproduksi di titik di saat MC berpotongan dengan MR berpotongan dengan AC jangka panjang. Ini AC ya, average cost jangka panjang, ya, semuanya akan berpotongan. Ini kenapa terjadi begini? Karena begini, apabila namanya pasar persaingan sempurna ya, pada pasar persaingan sempurna semua akan masuk ya, semua bebas masuk, semua perusahaan bebas masuk. Nah, untuk bisa tetap meningkatkan atau mendapatkan pendapatan atau mendapatkan penjualan, seluruh perusahaan akan menurunkan harganya hingga mendapatkan keuntungan normal saja, yaitu sama dengan biaya totalnya. Semua perusahaan akan menurunkan pendapatan hingga sama dengan biaya totalnya. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia masih bisa kompetitif ketika perusahaan-perusahaan lain masuk. Jadi dalam bahasa sederhana ini perang harga. Semua ingin menurunkan harga, karena tidak ada lagi pembeda di antara satu produk dengan produk lain. Nah, karena semua ingin menurunkan harga, batas terendah di mana mereka bisa menurunkan harga itu adalah sejajar atau setara dengan average cost-nya, long time atau long run average cost-nya, jadi LAC. Disinilah tingkat permintaan, di sini tingkat harga yang mereka tetapkan. Apakah mereka masih mau lebih rendah? Tidak mau, tidak bisa lebih rendah, karena kalau lebih rendah berarti mereka tidak bisa lagi menutupi harganya. Jadi dalam keseimbangan jangka panjang, perusahaan-perusahaan akan memproduksi pada tingkat output di saat harga permintaan itu sama dengan kurva rata-rata biaya jangka panjangnya. Di sini 4 ya, angka produksi sebanyak 4 dengan harga 25. Nah, ini bagaimana persaingan pasar persaingan sempurna dalam ekonomi global. Ini kita lihat, ini kurva asli ya yang ada di pasar dalam negeri. Ya, kurva permintaan dan penawaran dalam negeri. Ini kurva permintaannya DX, kurva penawarannya SX. Sehingga terciptalah kurva keseimbangan di mana harga keseimbangan dalam negeri adalah $5 dan jumlah permintaan adalah 200. Nah, nanti muncul pertanyaan, bagaimana jika produk yang sama juga ada di dunia internasional? Ya, ada penawaran berarti kan dari dunia internasional ya. Kita punya produk, ternyata di luar negeri juga ada produsen yang jual produk yang sama, yang produknya banyak. Artinya penawaran meningkat, ada penawaran internasional juga. Nah, penawaran internasional itu kita gambarkan dengan kurva SF. Kenapa kurva SF? Kenapa SF ini berbentuk datar? Karena asumsinya permintaan domestik itu sangat kecil dibandingkan keseluruhan permintaan internasional. Itu artinya perubahan permintaan domestik tidak akan mampu mengubah jumlah permintaan secara internasional, secara keseluruhan. Oleh karena itu, perubahan permintaan domestik tidak akan punya konsekuensi terhadap harga. Perubahan harga internasional juga tidak akan punya konsekuensi. Jadi kita anggap kurva di permintaan internasional itu sifatnya rata, sama. Berapapun permintaan, harganya akan sama. Jadi ini kita andaikan, misalnya di dalam negeri suatu produk dijual seharga $5 per unit, sementara barang impor itu harganya $3 per unit, maka otomatis kurva yang bekerja adalah kurva penawaran internasional. Di sini kita akan mencari keseimbangan baru.
keseimbangan itu adalah ketika kurva penawaran berpotongan dengan kurva permintaan. Jadi yang berpotongan sekarang adalah kurva penawaran internasional berpotongan dengan kurva permintaan domestik. Jadinya titik keseimbangannya ada di C. Ada di C. Jadi permintaan terhadap produk ini sekarang meningkat dari seharusnya hanya 400 sekarang menjadi 600. Problemnya produknya tidak ada. Tidak ada, karena di dalam negeri suatu produknya hanya ada sebanyak 200. Produknya hanya 200. Ya, penawaran dalam negeri hanya 200. Artinya ketika harga $3, penawaran di dalam negeri, produsen dalam negeri hanya akan memproduksi sebanyak 200. Lalu sisanya bagaimana? 200 ke 600, jawabannya adalah impor. Kita terpaksa impor produk dari luar negeri. Ini di luar negeri, ini berkait dengan kurs ya, kurs mata uang. Nah, Anda lihat juga, ini tidak akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita akan bahas lagi tentang pasar monopoli. Nah, tadi kita sudah jelaskan di pasar monopoli itu hanya ada penjual tunggal yang produksi satu produk, tidak ada substitusinya. Nah, satu monopoli dapat terjadi bila ada perusahaan yang punya kontrol terhadap input yang paling mendasar dari suatu produk, sehingga perusahaan-perusahaan lain tidak bisa ikut serta memproduksi produk itu, tidak bisa masuk ke pasar itu karena dia tidak punya akses kepada input. Kemudian ada copyright yang tidak bisa diakses oleh orang lain selain perusahaan ini. Kemudian karena economies of scale atau skala ekonomis yang sudah dicapai oleh perusahaan ini yang tidak bisa dicapai oleh perusahaan lain. Kemudian government franchise, ada kebijakan pemerintah yang memberikan hak kepada suatu perusahaan. Nah, ini bagaimana kurva keseimbangan jangka pendek. Ini kita lihat ya, di sini permintaan itu karena hanya ada satu pasar monopoli, maka seorang monopoli itu tidak menghadapi persaingan dari yang lain. Ini contoh kurva permintaannya akan kembali berbentuk slope negatif ya. Nah, di sini perusahaan bisa menganalisis di manakah seharusnya dia menjual dengan cara melihat di mana perpotongan kurva MC dengan MR. Sesuai dengan teori bahwa laba maksimum akan dicapai ketika MC sama dengan MR. Jadi kita lihat di sini, coba lihat di mana MC sama dengan MR di sini. Ini kurva MR, marginal revenue. Ini kurva demand. MC sama dengan MR di sini. Perpotongan di sumbu atau di titik E. Nah, kita tinggal refleksikan ke atas maupun ke bawah. Ke atas dia akan memotong kurva demand di titik A, dan kemudian kita lihat ke bawah, titik A itu ternyata kurva demandnya itu berada pada jumlah 500. Jadi keuntungan maksimum akan diperoleh pada saat permintaan berjumlah 500. Harganya berapa? Tinggal lihat pada harga $11. Jadi permintaan maksimum akan terjadi pada Q, kuantitas 500, harga 11. Lalu kemudian berapa keuntungannya? Kita cari lagi berapa biaya per unitnya. Kita lihat berapa ATC-nya. Biaya per unit itu adalah ATC ya, cost rata-rata, total cost rata-rata, average total cost. Average total cost-nya di sini. Dan dari perpotongan ini, kita temukan di sini. Ternyata ongkos rata-ratanya itu adalah $8. Keuntungannya berapa? Keuntungannya adalah 11 dikurang 8. Berapa? Iya, 3 ya. 3. Jadi keuntungan per unit adalah $3. Berapa total keuntungannya? Berarti 3 dikali 500. Jadi $1.500. Oke.
Ini keuntungan jangka pendek dari pasar monopoli. Nah, kita lihat keseimbangan jangka pendek. Sekarang kita lihat keseimbangan jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keseimbangan monopoli dalam jangka panjang. Perbedaan antara pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang terutama adalah karena pada pasar monopoli tidak akan kita temukan adanya perusahaan lain yang masuk ke pasar. Jadi dalam pasar monopoli tidak ada perusahaan baru yang akan masuk ke pasar karena sudah terhalang oleh sifat monopoli dari pasar monopoli itu sendiri. Ini yang membedakannya dengan pasar persaingan sempurna. Nah, karena tidak adanya tantangan dari pesaing, maka dalam jangka panjang pada perusahaan pada struktur pasar monopoli, perusahaan tidak perlu menekan produksinya atau menekan harga hingga ke titik yang sama dengan kurva apa sih namanya ini? Kurva long run average cost ya. Tidak harus sama dengan kurva LAC. Ini membedakannya dengan pasar persaingan sempurna. Dimana sebelumnya sudah kita lihat di pasar persaingan sempurna seperti ini, perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna, perusahaan yang ada di pasar persaingan sempurna harus menurunkan harganya, menurunkan P itu sama dengan LAC. Sementara di pasar monopoli tidak harus begitu, karena perusahaan menjadi pihak yang mendikte, ya, mendikte pasar. Perusahaan bukan menjadi price taker, melainkan menjadi price maker. Dia yang membuat harga di pasar. Nah, oleh karena itu coba dilihat di sini, di mana tingkat keuntungan yang akan diciptakan oleh perusahaan di pasar persaingan sempurna tetap sama ya dalam jangka panjang, yakni ia menentukan keuntungan maksimal diperoleh pada saat long term atau long run marginal cost sama dengan marginal revenue. Ada satu titik keseimbangan E, dan kemudian dari sini kita refleksikan ke atas, kita akan melihat inilah harga jualnya. Harga jualnya ini di $9 ya, karena dia berada pada titik A aksen. Dari aksen itu adalah titik yang sejajar dengan perpotongan MC dengan MR ya. Long term MC jangka panjang dengan MR. Nah, hasilnya adalah di titik ini yang berada di kurva D-nya. Dari sini kita lihat bahwa tingkat keuntungan yang diperolehnya cukup besar ya. Ini sebanyak A, C, B, F aksen. Nah, coba dilihat di sini perbedaannya. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan memproduksi pada titik terendah AC. Ini titik terendah AC. Ini titik terendah AC. Jadi inilah yang menjadi output perusahaan. Akan tetapi pada pasar monopoli, perusahaan tidak harus memproduksi di titik terendah AC, melainkan ia bisa memproduksi di titik kiri AC. Jadi mereka tetap bisa menetapkan harga yang tinggi, lebih tinggi daripada AC. Jadi artinya selama tidak ada perusahaan lain yang masuk ke dalam pasar monopoli, maka sebuah perusahaan monopoli akan dapat terus-menerus memperoleh keuntungan dan terus mendapat keuntungan dalam jangka panjang. Selanjutnya kita masuk ke pasar persaingan monopolistik. Di pasar persaingan monopolistik kita akan mengenal
sebuah model pasar, model struktur pasar di mana ada banyak perusahaan yang menjual, akan tetapi masing-masing perusahaan itu menjual produk yang serupa tapi tidak sama. Jadi banyak penjual, produknya terdiferensiasi. Ya, jadi jika ada produk, katakanlah produk kendaraan bermotor, lalu kemudian masing-masing penjual itu memberikan ciri khusus, ciri penentu yang membedakan antara produk motornya daripada produk yang lain. Jadi sebenarnya ada dua varian, dua campuran di sini ya, yakni bahwa dia punya ciri pasar persaingan sempurna karena ada banyak pemain, ada banyak penjual di dalam kategori produk yang sama atau di jenis produk yang sama, akan tetapi masing-masing produsen atau masing-masing penjual mempunyai produk yang khas ya. Jadi produk sama tapi punya kekhasan masing-masing di setiap penjual. Jadi pada kesamaan produknya ia menjadi pasar persaingan sempurna, tapi pada kekhasan produknya ia menjadi monopoli di ciri khasnya sendiri yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Makanya kita sebut dengan pasar persaingan monopolistik. Di sini berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang kurva permintaannya berbentuk datar. Pada pasar persaingan monopolistik, kurva permintaannya berbentuk kemiringan negatif ya, atau mirip dengan kurva permintaan di pasar monopoli, hanya saja biasanya lebih landai ya, tidak securam di pasar monopoli. Kemudian pangsa pasar oleh pesaing, peningkatan pangsa pasar oleh pesaing akan menurunkan permintaan perusahaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena setiap perusahaan itu walaupun produknya punya varian yang berbeda, tapi mereka masih bisa, para konsumen masih bisa mensubstitusi pembeliannya kepada perusahaan yang lain. Walaupun ada kesamaan produk, walaupun ada perbedaan produk, tapi mereka masih bisa mensubstitusinya. Jadi misalnya jika Anda membeli motor dari penjual A yang mempunyai tipe begini-begini, penjual B tipenya begini, tapi jika Anda tidak beli di penjual A, Anda masih bisa beli di penjual B, mensubstitusinya ke penjual B, walaupun ada kekhasan yang membedakan, tapi sejatinya dia masih sama. Oleh karena itu, bila pangsa pasar pesaing meningkat, maka pangsa pasar perusahaan yang satu lagi akan menurun. Bagaimana keseimbangan di pasar persaingan monopolistik? Nah, ini kita bisa lihat di gambar ini. Nah, pada pasar persaingan monopolistik, keseimbangan jangka pendeknya mirip dengan pasar persaingan sempurna. Yang membedakannya adalah tingkat kemiringannya, di mana pada pasar persaingan monopolistik kurva permintaan dan kurva MR-nya itu agak landai. Ini menjelaskan bahwa permintaan di pasar persaingan monopolistik itu lebih elastis daripada permintaan di pasar persaingan sempurna. Ya. Kenapa lebih elastis? Karena ada efek substitusi tadi. Ya. Jadi karena seorang konsumen bisa mensubstitusi produknya ke penjual yang lain, meskipun tidak seperti di pasar persaingan sempurna yang mana efek elastisitasnya itu nyaris sangat elastis sekali ya, sangat elastis, atau kita sebut dengan elastis sempurna karena kurvanya berbentuk datar. Tapi di sini kurvanya tidak sedatar itu, cuma juga tidak terlalu curam seperti di pasar persaingan sempurna. Nah, di manakah keseimbangan harganya? Nah, keseimbangannya itu dilihat, kita lihat di sini sama, ada kurva MC dan MR. Keseimbangan terjadi ketika MC sama dengan MR. Lalu kita refleksikan ke atas, kita akan ketemu satu titik di kurva demand. Nah, titik ini menjadi harga jual ya, harga jual yang seimbang. Ya, ini harga jual di keseimbangan pasar tuh, equilibrium. Ya, ini sebesar $9. Harga modalnya berapa? Harga modalnya di sini ya. Kita lihat di total cost. Total costnya berapa? Total costnya 7. Jadi keuntungannya berapa? 9 kurang 7. Jadi $2 per unit.
Kalau 6 unit berarti keuntungannya adalah 2 dikali 6, jadi $12. Nah, bagaimana dengan keseimbangan jangka panjangnya? Nah, keseimbangan jangka panjang di pasar persaingan monopolistik itu sebenarnya akan menghasilkan satu kurva yang jauh lebih landai lagi. Kenapa lebih landai? Karena dalam jangka panjang para pemain baru, para perusahaan baru akan masuk ke dalam pasar. Mereka menawarkan produk-produk yang juga punya kekhasan, sehingga pangsa pasar kita menjadi semakin mengecil atau menyempit. Kita pun akhirnya juga menawarkan produk yang juga lebih spesifik, yang variannya lebih khas. Jadi akhirnya pangsa pasarnya lebih kecil dan sekaligus juga menjadi lebih elastis, karena orang lain, para pembeli, para konsumen bisa dengan mudah berpindah kepada yang lain. Oleh karena itu, seperti dilihat di sini, keseimbangan jangka panjangnya itu tetap terjadi ketika long run marginal cost sama dengan marginal revenue. Tapi kita lihat di sini LAC-nya itu hampir sama dengan demand, atau berpotongan dengan kurva demand. Itu artinya harga yang tercipta itu hampir sama dengan harga long run average cost. Jadi keuntungan yang kita peroleh adalah keuntungan yang normal, keuntungan yang sama dengan total harga modal atau biaya rata-rata. LAC itu kan long run average cost ya. Nah, dalam jangka panjang kita juga lihat di sini bisa jadi terjadi perubahan kurva LAC. Kenapa terjadi perubahan kurva LAC? Karena ada faktor biaya. Dalam pasar persaingan monopolistik diperlukan iklan, misalnya diperlukan biaya penjualan. Jadi ada peningkatan kurva LAC di sini. Peningkatan kurva LAC sehingga keseimbangannya juga akan berpindah. Keuntungannya juga akan berpindah. Yang tadinya kita dapatkan keuntungan cukup besar di sini, ya, ke sini harusnya, tapi sekarang keuntungannya jadi nol. Ini akibat dari adanya beban penjualan. Terima kasih untuk materi ini. Nanti kita akan lanjutkan di materi selanjutnya.